Iya, itu penyebabnya apa kayak gitu? Yang kalau aku melihat mereka bertambah untuk dia menjadi pemain biola itu Heeh. karena salah satunya melihat SOS. Heeh. SOS itu student on stage. Kita Heeh. bikin 1 minggu 1 kali di lantai 3 Pondok Darus Musik dan itu free. Heeh. Murid yang udah bisa ataupun belum kita main ke atas sehingga saat melihat temennya lagi main biola asik, Heeh. tiba-tiba dia tertarik, aku mau belajar biola. Heeh. Iya, kalau menurut Mbak Mika ini belajar biola ini susah apa enggak? Pada dasarnya semua pembelajaran musik itu harus berjuang. Makanya yang pertama harus ada kemauan keras. Hmm. Kemauan keras itu juga sebenarnya bisa dipengaruhi dari dengan cara dia melihat, dengan lingkungan yang mempengaruhi dia sehingga dia mau belajar. Belajar itu memang harus ada kemauan. Nah kalau Hmm. dibilang sulit atau enggak, segala sesuatu itu harus proses. Segala sesuatu harus apa ya? Ya dibilang sulit ya sulit. Hmm. Umumnya begitu. Heeh. Kalau nggak ada kemauan ya pasti Gak ada sulit kemauan gitu ya ya. sulit. Tapi lama-lama ya pasti bisa sendiri. Heeh. Nah kalau di Lampung ini ya untuk peluang karir menjadi seorang violinis ini sebenarnya terbuka nggak? Sebenarnya dimanapun berada, apalagi Hmm. di Lampung. Lampung ini Hmm. kan kota menengah, Jakarta metropolitan tidak, tapi desa juga enggak. Jadi kota di tengah-tengah sebenarnya peluang untuk berkarya di menjadi pemain biola itu sebenarnya ada. Karena kalau Hmm. kita melihat dimulai dari hal kecil SOS, mereka Hmm. latihan-latihan terus. Yang nonton di student on stage itu biasanya bukan hanya orang tua, tapi Hmm. banyak sekali yang dari luar juga mereka nonton. Nah Hmm. saat mereka mainnya sudah lumayan bagus, sudah Hmm. bisa dibilang layak untuk perform, biasanya mereka minta, Hmm. yuk main di acara wedding, yuk Hmm. main di acara apa ya, opening Hmm. apalah. Terus di banyak tempat-tempat Lampung ini sebenarnya memungkinkan untuk anak-anak dia mengembangkan. Hmm. Nyambung nggak sih dengan Heeh. pertanyaannya? Iya, heeh. Nyambung kok Mbak gitu. Kalau mereka itu ada nggak Mbak? Kalau di pondok-pondok Daud ini mereka yang apa sih ngikut-ikut kayak semacam apa kejuaraan atau kompetisi gitu? Kalau di area Lampung sendiri Heeh. untuk kompetisi violin rasanya Heeh. sih masih masih dibilang langka Heeh. gitu. Atau nanti kita bikin bersama Tribun, ayo kita kerjasama ya. Aduh. Pondok Daud Aduh. Heeh. Itu jadi mereka kebanyakan apa? Banyak di luar gitu ya Mbak ya? banyak di luar apanya nih? Maksudnya banyak di luar Lampung ikut kompetisi gitu. Oh ya, kalau ikut kompetisi banyak kan di luar Lampung. Gitu. Kalau di Lampung sendiri masih jarang gitu. Di Bandar Lampung jarang sekali. Heeh. Kalau Jarang pakai sekali. pakai jarang ada sekalinya ya Ada Mbak ya. sekalinya. Heeh. Iya. Nah kalau biola ini dia kayak musik lain nggak ada genre-genrenya gitu? Kalau di Pondok Daud ya, karena aku di Pondok Daud, jadi yang aku tahu adalah kurikulum Pondok Daud. Heeh. Jadi untuk belajar biolanya semuanya ada tahapan-tahapan, Apa termasuk ya? adalah genre itu semuanya akan dipelajari. Murid-murid makanya dari basic itu genrenya kemana, semuanya ada dari pop lah, dari klasik lah, dari jazz, semuanya di situ akan ada pembelajaran. Nah, aku jadi tertarik nih. Apa aja sih step dari belajarnya di Pondok Daud ini nih? Stepnya apa aja? Oke, gimana kalau Mbak Dininya nanti mencoba untuk gesek? Aduh, aduh, Jadi aduh, nanti langsung kan gitu loh, praktek, oh ini yang dipelajari. aduh, aku nggak bakat Mbak di situ. Sebenarnya bakat atau tidak itu sebenarnya hanya sebuah kebiasaan. Ini menyimpang bukan pertanyaan, tapi kalau aku melihat di Pondok Daud ini, murid yang tidak punya benar-benar basic dari musik pun kalau dia belajar terus, dia ternyata bisa. Jadi banyak juga orang yang orang tuanya musisi, anaknya nggak jadi musik juga. Tapi ada yang orang tuanya dia seorang pengusaha besar di luar musik, tapi anaknya ternyata main musiknya asik bleh. Oh iya, jadi ada ya mereka yang belajar biola itu tuh ada karena kemauan sendiri, ada juga karena orang tua. Jadi ada yang orang tua, ada yang orang sendiri. Kalau yang remaja, kebanyakan mereka yang remaja ya, mereka kemauan sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan dia di sekolah ada ekskul, terus dia melihat perform di mana-mana, itu sehingga membuat dia, oh aku melihat ini, aku pengen sih belajar biola. Nah kalau yang anak-anak kecil itu kebanyakan dari orang tua. Nah kalau yang orang
dewasa seperti kita. Gitu kebanyakan keinginan pribadi sih. Gitu. Jadi kalau nangis kita nangis di biola. Jadi bukan meneteskan air mata. Agaknya ada yang kayak gitu di sini ya. Di pelampiasannya di situ. Asal jangan rusak aja ntar biolanya Mbak ya. Kamu kan dia geseknya gitu ya. Iya, jadi kalau mereka atas kemauan orang tua tuh mereka nggak ngerasa tertekan atau terpaksa gitu. Oke, kalau kita di Pondok Daud Musik itu kita selalu care dengan orang tua dan murid. Makanya biasanya kalau anak itu awalnya dipaksa orang tua, biasanya kita ajak ngobrol untuk kita kasih tahu kenapa sih kamu memilih ini, kenapa orang tua mengarahkan ini, kita berikan reasonnya apa. Kalau kamu bisa ini, kamu nanti akibatnya akan begini bla 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 bla. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akibatnya bla bla bla. Jadi plus minusnya itu biasanya kita terangkan ke orang tua dan murid, sehingga kalau anak memahami apa yang akan dia tentukan dalam pilihannya, nanti dia itu belajar dengan fun, bukan sebuah tekanan lagi. Yang membuat tekanan itu kadang-kala karena anak-anak tidak mengerti kenapa harus begini, kenapa harus begini. Oh iya, nah tadi belum dijawab nih Mbak, tahapan belajar di Pondok Daud ini apa aja? Tahapan di Pondok Daud itu ada namanya preschool care. Preschool care itu untuk anak-anak yang 5 tahunan, 3 tahun sampai 5 tahun lebih. Terus dari preschool care masuk ke basic. Basic, habis basic kita naik ke step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Jangan lupa step 4 itu kita ujiannya ada via recording. Pondok Daud ada recordingnya. Habis step 5 itu namanya step bebas kita sudah. Jadi ada lebih mengembangkan improvisasi dan lain-lain. Gitu. Terus kalau kita untuk naik level itu mereka anak-anak ada ujiannya. Nah, syarat untuk mengikuti ujian, anak-anak harus sudah perform beberapa kali di acara student on stage level 3. Itu salah satunya. Baru dia menyelesaikan buku. Biasanya ada 2-3 buku yang harus diselesaikan dalam setiap tahapan. Setelah itu barulah dia boleh ikut ujian. Kriterianya apa itu Mbak? Anak itu bisa dikatakan dia udah naik level? Oke, pertama kriteria anak itu biasa ngikutin karena kita kan bukunya ini kurikulum Pondok Daud itu dibuat sama Pondok Daud sendiri, jadi di luar tidak akan didapatkan. Menunya khusus tes Pondok Daud. Tapi yang pasti nggak ketinggalan ya secara dunia. Dunia lah ya. Dunia gitu. Jadi kalau kita itu kan bukunya sebenarnya lebih sangat mudah sekali untuk menentukan kamu naik atau enggak, karena dari buku itu begitu bukunya sudah selesai, dia dengan lagu-lagu sesuai dengan levelnya selesai, dia udah perform, dia ternyata performnya sudah layak sesuai level tentunya. Itulah yang membuat kita menilai, oh anak ini udah bisa naik level udah bisa. Iya. Terakhir Mbak, minta tipsnya sih Mbak untuk mereka yang pengen belajar biola. Oke, tips untuk pemain biola. Halo pemain biola. Tipsnya adalah pertama, kemauan keras. Hidup ini tanpa ada kemauan keras, kita itu segalanya akan mudah. Harus ada kemauan keras berjuang. Pertama, kedua harus belajar. Belajar itu kita bisa macam-macam. Belajar itu bisa secara audible, bisa juga secara kita visual. Banyak, makanya ada SOP